Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Dewi Astuti dari SMA Negeri 2 Negeri Besar Kabupaten Waikanan. Saya CGP angkatan ke-10 dari Provinsi Lampung. Di sini saya ingin berbagi aksi nyata tentang budaya positif di Forum Berbagi Aksi Nyata Modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat. Sehat? Sehat. Sehat? Sehat. Ya. Bu Rianti sehat? Semuanya sehat ya? Sehat. Bu Yani sehat, Bu Yani? Oh, alhamdulillah Bu Yani. Senyum Bu. Sudah ya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan siang hari ini kita boleh berkumpul di ruang guru ini untuk saya dan Bu Dewi memaparkan apa yang telah kami dapat ketika kami belajar di program pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelum saya memaparkan materi pada siang hari ini, saya akan membacakan satu buah pantun. Nanti akan disambung Bu Dewi juga akan memaparkan satu buah pantun. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, makan enak keripik kentang. Sang pembelajar akan menang, bersinar terang di masa datang. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Ya. Naik kuda pakai pelana. Sapi bunting lambat jalannya. Walaupun hidup sederhana, yang penting hatinya selalu bahagia. Amin. Tidak keluar kalau di musik itu ada. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan mulai memaparkan materi pada siang hari ini. Sudah terlalu lama kita sederhana, Bu Eka. Sudah terlalu lama kita hidup sederhana. Kan hidupnya hartanya banyak. Sebelum saya memaparkan materi pada siang hari ini, saya akan memberikan ice breaking dulu. Ice itu es, breaking itu apa Bu? Belum. Enggak, Pecah. Ya. Berarti ice breaking itu es pecah. Ya. Ice breaking ini artinya pendinginan suasana terlebih dahulu. Biar suasana cair, bisa fokus seperti itu untuk memperhatikan materi yang akan disampaikan. Seperti itu. Ini ice breakingnya adalah kata bersambung. Ya. Kita membuat kalimat. Saya kasih contoh. Peraturannya begini. Setiap Bapak Ibu hanya boleh menggunakan dua kata dan tidak boleh mengulang kata yang sudah dipakai oleh temannya. Kata kerja, kata benda. Bebas. Misalnya saya seperti ini. Burung kutilan. Terus saya nunjuk Bu Eka hinggap di pohon. Bu Eka nunjuk Bu Rianti sambil bernyanyi. Nah, kita dua kata. Tidak boleh ada pengulangan. Ya. Nanti Bapak Ibu yang salah akan dikenakan sanksi hukuman penjara selama 5 tahun. Statusnya Bu Eka nanti Pak. Bu Eka kan di bahasa Indonesia. Jadi dia 2 kalimat statusnya. Enggak, cara ya Bapak Ibu. Namanya ice breaking ya. Ini hanya bersifat hiburan supaya Bapak Ibu fresh. Ini bisa diterapkan Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu. Nanti bisa lihat saya, bisa lihat Bu Yanti, bisa lihat Bu Dewi dan juga Ibu Kepala Sekolah yang kebetulan juga sudah alumni guru penggerak
Seperti itu. Saya akan sebutkan 2 kata. Menurut saya ya Pak. Hah? Menurut saya. Ya, oke. Dileren Pak. Ya, oke. Mobil berjalan. Di siang hari. Fitri. Dondeng. Rekor. Apa? Bawa tebu. Pas. Waktu jedanya hanya 4 detik. Oke, diulangi lagi ya. Nah, berarti nanti kalau misalnya Fitri ditunjuk selama 4 detik nggak menjawab berarti gugur. Bukan gugur bunga. Seperti itu. Saya ambil lagi. Ikan berenang. Dondeng. Di sungai dalam. Iya, kan saya tertawa kan. Oke, saya ulangi. Apa khusus Pak? Yang udah ya. Ya udah. Udah. Sayur gandur. Murid tidur. Di dalam kelas. Nurul. Sambil killer. Saya ya sampai pulas. Ya, oke. Sampai pulas ya. Terus Faiz. Habis makan. Siapa? Pak, siapa? Perut kenyang. Eka. Mimpi indah. Eka. Bu Yani. Kelas bubar. Fitri. Kelas tadi udah. Lupa bangun. Ya. Tadi kelas udah. Udah di kelas. Oh ya udah. Bu Yani gugur. Beka, nanti terakhir apa Beka? Mimpi indah. Tidak, tunjuk lagi. Yang lain. Mira. Pas. Pas. Ininya nggak harus nyambung. Iya. Atau harus nyambung? Harusnya nyambung, tapi kan masih nyambung tadi. Masih nyambung. Masih nyambung. Kalau nggak nyambung, Tapi kalau kepanjangan kehabisan ide Pak. Nah. Ganti topik. ini berarti semua dulu harus ketunjuk dulu baru fix. Nah, itu baru ganti. Nah, mau lagi atau cukup? Lagi. Satu kali lagi Pak. Satu kali lagi ya. Oke. Nanti Di dalam kelas 3 kata. enggak di dalam satu kata. Di dalam kata. Berarti dalam kelas. Ya, ini. Kalau Oke, dia boleh. awal menunjukkan tempat jadi beda kata. Tidak. Menurut bahasa Inggris. Lanjut. Sapi berjalan. Berwarna putih. Apa? Oke. Dia berwarna putih. Dikendarai ibu. Lanjut. Wekau. Jalan ke pasar. Lanjut. Ini kan berjalan. Sudah, sapi berjalan. Berjalan. Dikendarai ibu, siapa dia? Apa? Siapa? Apa? Apa? Bu Siti. Dikendarai ibu. Memasak kartu. Memasak aku. Loh, nyambung. Enggak nyambung sama sapi. Harusnya mencari minum, Mas. Gimana? Ya, cukup ya. Cukup. Oke, terima kasih. Berarti hubungan sama sapi. Masa sapi memasak kangkung? Ibu, itu kan mengendarai sapi memasak kangkung. Dulu. Atau malah Lagu apa? Selesai. Ya Allah. Ini modul 1.4 itu budaya positif. Sudah. Masih satu dulu.
Ya. Oke. Judulnya adalah budaya positif. Budaya positif ini meliputi yang pertama. Ya, ini. Nah, itu. Budaya positif itu meliputi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Nah, oke. Nanti yang terakhir itu nanti akan saya sampaikan atau saya paparkan tentang video bagaimana sih melakukan restitusi. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, yang pertama adalah disiplin positif. Ya, nah. Oke. Ya, Bapak Ibu, coba apa arti kata disiplin? Coba Bu Nurul, apa kira-kira disiplin? Berdasarkan saya ya. Iya. Saya kalau disiplin itu berarti dia sudah bisa memposisikan dirinya untuk mengikuti sebuah goal atau aturan. Iya. Memposisikan diri mengikuti suatu aturan. Ya, suatu aturan. Oke, itu sangat tepat. Coba Bu Eka. Disiplin itu apa, Bu? Kalau disiplin itu berarti dia mengikuti tata tertib yang sudah berlaku di mana dia berada. Oh iya. Ya sama, ya nggak apa-apa. Memang disiplin itu artinya dia dari dalam diri itu sudah secara sadar itu melakukan suatu ketaatan atau kepatuhan terhadap suatu aturan. Seperti itu. Nah, oke. Di sini disiplin positif. Nah, lawannya positif pasti ada negatif, ya. Nah, maka di sini dikatakan disiplinnya yang positif karena ada yang disiplin negatif. Kebiasaan, ya. Sebenarnya disiplin itu kan kebiasaan sebenarnya. Yang dilakukan secara berulang-ulang juga bisa. Seperti itu. Nah, itu ada yang positif, ada yang negatif. Tapi yang di sini yang kita bahas adalah yang positif. Oke, belum. Nah, Bapak Ibu yang perlu dipahami sebelum memahami arti kata disiplin lebih lanjut, ini berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya apa sih ilusi itu? Gak mungkin gitu ya? Atau hanya sebuah bayangan ya? Seperti itu. Gak mungkin loh kita itu mengontrol murid. Itu menurut Dr. William Glasser. Ya. Nah, ini nanti akan membuka pikiran kita. Ternyata selama ini kita ini ingin mengontrol murid, membentak, terus menekan, kemudian mengancam. Awas kamu, kalau kamu nggak taat. Kok kamu terlambat terus sih? Ini artinya kalau dibentak orang takut kan, mau mengontrol. Ayo kerjakan tugas ini. Kalau kamu nggak mengerjakannya, awas kamu. Atau kamu nggak lulus KKM. Dia nggak sadar. Dia kalau murid melakukan itu bukan karena timbul dari dalam hatinya sendiri, tetapi karena dari orang lain. Kalau murid melakukan itu karena ada unsur keterpaksaan, benar nggak? Takut dihukum. Iya. Kalau nggak ngerjakan nanti dihukum, iya kan? Bukan karena kamu pengen bisa, pengen belajar, pengen sungguh-sungguh enggak. Tapi kalau nanti nggak ngerjakan nanti dimarahi, gitu ya. Ini pengakuan jujur dari murid. Seperti itu. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata kayaknya bener loh, penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kayaknya ini padahal ternyata Dr. William Glasser itu mengatakan itu ilusi, nonsen. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mengaruhi murid agar mengulangi
suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemudian murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini kan kita, artinya gini, kita selalu menasihati terus, selalu kan, sering. Ya memang kita harus menasihati sering, tapi jangan sampai murid itu menjadi ketergantungan sampai dia tidak bisa memutuskan kalau tidak mendengarkan pendapat dari guru tersebut. Nah, itu yang dimaksud positif, penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu ternyata ilusi. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kamu nggak kasihan toh sama saya? Yes, nggak kasihan. Bapak ini sampai berkeringat loh, ngurusin kalian itu sampai. Kamu nggak kasihan orang tuamu? Bekerja harus tebang tebu di siang panas seperti itu. Nah, ini menasehati tetapi membuat orang merasa bersalah. Oh iya ya, sedih. Nah, ternyata itu ilusi. Nah, ini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Oh iya ya ampun, aku kok yo kebangetan ya. Enggak menurut. Saya tidak menjadi anak yang berbakti. Ini membuat anak jadi minder, jadi down, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Awas kalau kamu nggak melakukannya, tak jitak kamu. Nah, ini kan memaksa. Kamu berani melawan saya. Nah, ini adalah usaha-usaha untuk mengontrol anak. Nah, ini menurut Dr. William Glasser itu tidak dibenarkan. Oke, itu tentang ilusi. Nah, mengontrol murid. Berikutnya. Nah, bagaimana? Ya. Ini ice breaking. Water breaking. Air breaking bukan ice breaking kan? Ya. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini menurut Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Nah, ini sebelum mengubah anak, berubahlah diri. Ayo nak, diambilin sampahnya. Tidak hanya menunduk, ayo nak, ambil. Nak, kamu kan dihukum nak, bantu bapak yuk bareng-bareng. Ambil. Ya. Nah. Ini sebagai bentuk pembelajaran. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, pandangan Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini Stephen R. Covey, ini dia menunjukkan dua perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, tetapi dalam teori kontrol kebutuhan kita beda. Kemudian semua orang melihat yang sama, padahal semua orang melihat hal yang berbeda, memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya, Bu Yani itu cantik. Menurut Pak Is belum tentu cantik Bu Yani. Cantik ya? Ya ampun, makam cantik mah. Contoh ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berdebat, mau mempertahankan pendapat kita. Enggak, harus begini loh. Ini loh dasar. Padahal orang itu enggak, kalau saya enggak seperti itu. Enggak. Nah ini itu stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, bahwa orang memiliki pendapat yang berbeda. Seperti itu. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain, kalau stimulus respon, orang lain bisa mengontrol kamu. Tapi stimulus respon, hanya saya yang bisa mengontrol saya. Contoh, senyum. Nah, dia nggak mau.
awas kamu. Nah, ini kan contoh aja, enggak hanya dirinya sendiri yang mengontrol, bisa mengontrol, ya. Seperti itu. Kalaupun dia, ayo senyum, mengikut, itu karena ya dia mau. Tetap orang itu sendiri yang mengontrol. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Bujuk cinta, ya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Sudah pernah Fitri? Belum ya? Belum pernah. Ya, oke. Contohnya seperti itu. Pemaksaan pada saat bujukan gagal kan, seseorang mau nembak pacarnya gagal, nah ini paksa kan gitu. Cinta ditolak, dukun bertindak. Kemudian untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, oke. Kemudian model berpikir menang kalah. Ya. Kalau stimulus respon menang kalah, tapi kalau teori kontrol itu win-win, sama-sama menang, tidak ada yang kalah. Oke. Berikutnya, nah ini makna kata disiplin dan nilai kebajikan. Dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seorang yang bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang itu disebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kalau di Indonesia nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6 atau 7? Ada 6 ya. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, mandiri, kenal kritis, kreatif, satu lagi berkebinekaan global. Oke, ya ini nggak saya bacakan. Ini contoh-contoh kebajikan universal. Kalau P5 itu ada 6 ini. Ternyata di sini ada ya, makanya ya, perlu fokus. Di sini ada. Nah, ini kebajikan universal menurut IBO. Ya. Ini Primary Years Program. Sikap murid dan seterusnya. Oke, nggak saya bacakan. Lanjut Bu. Nah, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Lanjut. Ya. Iya. Teori motivasi. Terima kasih Pak atas waktunya, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mohon untuk kiranya saya izin untuk menyampaikan apa yang saya dapat ketika melakukan pembelajaran bersama dengan kawan-kawan saya juga di program CGP. Untuk teori yang saya bawakan ini mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sebelumnya saya mau tanya dulu, motivasi itu yang seperti apa sih? Motivasi, kata motivasi. BK, motivasi itu yang kayak mana sih BK? Mendorong seseorang melakukan sesuatu yang baik. Oke, mendorong berarti ya. Kemudian sih, motivasi itu yang kayak apa sih? Pemberian ya. Kemudian di sini ada dalam bukunya menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ternyata seseorang melakukan sesuatu itu ada 3 motivasinya. Yang pertama tadi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kadang-kadang saya sendiri pribadi melakukan hal yang sama. Jadi saya termotivasi melakukan sesuatu itu biar saya merasa nyaman. Jadi atasan saya merasa nyaman, saya merasa nyaman dan saya tidak dipaksa
dipanggil gitu. Kadang-kadang gitu ya. Ada nggak Bu yang seperti itu Bapak Ibu? Pak Is melakukan sesuatu karena biar nyaman lah, biar nggak konflik sama kawan, biar nggak konflik sama atasan. Iya. Pernah ya Pak ya? Iya. Kalau Pak Hadi pernah nggak Pak? Biar nggak dihukum, biar nggak ada teguran lah dari kelas bawah. Pernah nggak? Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan orang lain. Jadi ternyata kita melakukan sesuatu itu kadang-kadang kita juga nggak sadar ya. Ternyata kita melakukannya hanya untuk mendapatkan imbalan. Mungkin kalau kita ada imbalan gaji, mungkin ya ada imbalan uang lembur gitu ya, atau ada imbalan-imbalan yang berupa materi, atau juga ada imbalan berupa ada mendapatkan penghargaan diri. Wah, dibilang nih Bu Dewi ini kayaknya sibuk banget, nanti dibilang sama Bu Nuri kayaknya ini guru bagus nih ya. Ngelihat misalnya Pak Iskandar luar negeri, oh ini kayaknya guru saya aktif banget nih. Jadi kita dapat pujian. Kadang-kadang kita melakukan itu supaya kita dapat penghargaan dari orang, supaya kita dapat ucapan selamat, supaya kita dapat tepuk tangan, atau supaya kita dapat reward berupa sesuatu dari orang lain. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita melakukan itu ada iming-imingnya. Padahal sebenarnya untuk melakukan sesuatu nggak perlu kita ada iming-imingnya ya. Kalau kita sadar. Nah, kalau kita di bagian ketiga melakukan segala sesuatu hanya untuk menghargai diri kita sendiri. Oh, kita kerja keras nih, kita ikut pelatihan nih, kita nambah ilmu dengan ikut organisasi apa. Itu hanya untuk menghargai diri saya ini kurang di bagian ini, jadi saya harus tambah di bagian ini gitu. Saya ini nggak bisa di bagian ini, jadi saya harus ikut pelatihan ini, saya ikut organisasi ini, saya ikut pembinaan bagian ini. Nah itu ternyata kita melakukannya hanya untuk diri kita sendiri. Nah ketika kita berada di posisi ini posisi yang paling baik menurut saya. Benar nggak Pak? Setuju nggak? Setuju. Ketika kita melakukan sesuatu hanya untuk menghargai diri kita. Ketika kita menghargai diri kita, berarti kita dapat nilai plus. Orang lain secara otomatis juga akan menghargai diri kita juga. Jadi kita nggak usah capek-capek Bu. Nggak usah capek-capek, kita butuh imbalan, kita butuh tepuk tangan, kita butuh kata-kata keren bagus dari atasan atau kawan kita, nggak perlu. Ketika kita sudah berada di tahap yang ketiga, mudah-mudahan kita bisa masuk ke tahap yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Amin. Kita usahanya bareng-bareng. Oke, next Pak. Nah, ini Bapak Ibu ada pertanyaan hukuman dan konsekuensi. Ini pertanyaannya, Bapak Ibu pilih yang mana? Coba lihat nggak? Ada hukuman, kemudian ada kata konsekuensi. Sebelumnya gini dulu deh, hukuman itu yang kayak mana, konsekuensi itu yang kayak mana? Ada yang tahu nggak? Hukuman itu yang kayak mana sih? Hukuman itu berarti melakukan sesuatu itu dengan cara kekerasan ya gitu. Kekerasan itu hukuman, dengan fisik berarti ya. Ada lagi yang lain? Hukuman itu ditentukan oleh satu pihak. Iya, satu pihak. Kalau konsekuensi itu dua belah pihak. Ada kesepakatan ya Bu ya antara satu pihak dengan yang lain. Misalnya kita guru dengan murid, jadi kita ada kesepakatan, itu namanya konsekuensi. Ada lagi nggak hukuman? Ada lagi nggak hukuman? Hukuman berdampak negatif. Berdampak negatif. Kalau konsekuensi mungkin bisa menyadarkan siswa. Oke, berarti dampaknya positif. Ya. Benar ya Pak ya? Kalau hukuman dia bersifat menyakiti, menyakiti, itu akan terus membekas. Kalau bisa jadi itu dendam. Kalau nggak terima dendam jadinya ya Pak ya. Beda sama konsekuensi, karena kita udah tahu dari awal. Kalau kita misalnya datang telat, konsekuensinya apa? Kita biasanya udah berbicara dua arah, sama jadi antara murid dan murid. Konsekuensinya ini loh, kalau kamu datang telat, satu, kamu nggak bisa baca doa bersama di dalam musola, kan? Rugi kan? Akhirnya nggak bisa bareng-bareng sama kawan. Yang kedua, kamu ditutupin gerbang, itu konsekuensi. Nah, sifat-sifatnya seperti itu ya, yang konsekuensi ya. Oke, kita lihat ada pertanyaan. Mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena ke sekolah. Ini termasuk sanksi konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Ada lagi? Kita coba ya. Nyatet nih ya. Dia kan terlambat. Hubungannya ada nggak sama nyatet? Coba kita lihat Pak. Jawabannya apa Pak?
Hukuman ya. Hukuman ya? Coba lihat. Salah ternyata. Ya. Tadinya saya juga jawab hukuman karena ini tidak ada linearnya. Tapi ternyata kuncinya sanksi dan konsekuensi. Kalau menurut Bapak itu kita sepakati itu hukuman atau konsekuensi? Nyatet tadi. Terlambat sekolah. Nyatet. Konsekuensi. Iya, Karena dicatat tidak ya. sampai menyakiti ya. Berarti bisa kita terapkan ya. Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Lari. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sepakat hukuman? Mari Pak, saya Pak. Ya. Ya betul, ternyata itu betul ya. Karena apa? Menyakiti secara fisik, lari gitu ya. Kecuali Pemanasan ya. kalau mata pelajarannya Pak Is oke, tapi kan ini nggak ada hubungannya. Iya, Ya, makasih betul ya. ya. Terima kasih ya Putri. Kita lanjut Pak. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Bersihin coretan, kadang-kadang ada anak murid suka coret-coret tuh. Kalau ngebersihinnya termasuk hukuman atau sanksi atau konsekuensi nih? Konsekuensi. Konsekuensi. Kalau kita lihat Pak. Iya. Iya. Karena kalau sudah mencoret ya konsekuensinya harus bersihin, benar ya? Jadi bukan hukuman ya. Nih, ada lagi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker saat ke sekolah. Kebetulan corona. Hukuman atau apa? Hukuman. Iya, cepat kan. Sudah ada yang ngomong tadi. Oke. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ada anak jahil sih. Konsekuensi. Pinter-pinter loh. Wah, lulus ini kayaknya. Berjemur di lapangan basket jam 12. Nah, karena ngobrol. Hukuman. Iya, ini kerjanya Pak di sini kayaknya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman? Konsekuensi. Hukuman loh Pak, menyakiti loh Pak. Kesakun Pak sakit rumah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Hukuman dan nggak ada kita ya Pak ya, udah nggak ada lagi. Nggak ada nggak zaman. Itu zaman Kalau mengangkat 2 kaki gimana? Terbang. Dulu itu zaman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, menumpah. Nah, konsekuensi atau hukuman? Enggak, itu udah keterima. Konsekuensi atau hukuman Pak Is? Konsekuensi. Konsekuensi ya. Oke, coba. Benar nggak ini Pak ya? Bisa. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Tertinggal pelajaran 10 menit. Jadi telat 10 menit, nggak boleh istirahat 10 menit. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Ya, yang jawab hukuman berarti masih duduk di bangku. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Dia suruh duduk aja nih Pak. Dia suruh nonton aja. Apa? Jadi apa ini, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena dia pernah nih, karena mencederai temannya saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Karena duduk itu nggak penyakit. Nah, belum dulu Pak. Hukuman itu. Ada yang hukuman, coba. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kata yang bola tuh Pak. Enggak pernah. Yang hukuman boleh dong lihat ada berapa orang sih yang hukuman? Kayaknya ragu-ragu ini. Coba Pak, Bu. Hukuman. Pak, hukuman 1. Yang lain konsekuensi berarti? Ya. Konsekuensi Pak, coba klik Pak. Hebat. Luar biasa. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit. Kemudian diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kayaknya makin kesini makin gampang. Habis ya? Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit di pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya, PJOK lah ya ini. Konsekuensi atau hukuman? Lari loh tapi. Udah konsekuensi. Udah ngapain udah kayaknya. Udah ya. Udah pintar-pintar soalnya guru-guru kita. Lanjut Pak.
Kita mau pulang pagi. Ya, keyakinan A. Pernah nggak Bapak Ibu dengar kalimat keyakinan kelas? Sering lah ya. Keyakinan kelas sama satu lagi apa ya, kelas-kelas? Kesepakatan kelas, sama nggak sih? Beda, betul ya? Beda nggak memang betul. Kalau kesepakatan berarti? Kesepakatan itu di awal yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Ya, kalau kesepakatan itu lebih ke aturan. Aturan di kelas itu kayak mana? Kalau keyakinan itu, kalau yang saya dapat ya Pak, kalau keyakinan itu lebih ke kita yakin bahwa kita harus berbuat baik atau kita harus saling menghargai, itu keyakinan. Tapi kalau kesepakatan kelas, misalnya mengerjakan tugas, nah seperti itu. Mengerjakan tugas tepat waktu atau piket sesuai dengan jadwal piketnya, lebih ke keteraturan seperti itu. Kalau menurut versi saya ya Pak, nanti boleh diluruskan ya. Itu kalau kesepakatan kelas. Jadi lebih kepada aturan di dalam kelas itu sendiri. Kalau keyakinan lebih kepada apa yang kita yakini, kebaikan-kebaikan apa yang kita yakini dan kita akan terapkan di dalam kelas. Itu ya menurut saya ya. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi gampang untuk diingat. Jangan kita bikin keyakinan kelas itu penuh. Satu apa? Kalau yang di dalam kelas itu bukan Pak. Folio itu kan jadi bukan folio itu apa? Kertas karton ya. Penuh gitu sampai tak apa lagi banyak banget. Kemudian semua warga kelas hendak ikut berkontribusi melalui curah pendapat. Jadi ada ini ya, kita diskusi bareng-bareng baru kita lihat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas itu boleh dirubah, boleh kita ganti, tergantung dari kesepakatan bersama dan dilihat ini kira-kira bisa dijalankan atau tidak, ini kira-kira memberatkan atau tidak. Jadi bisa suatu waktu kita bisa rubah. Jadi enggak, misalnya kita udah buat di awal, ini nggak bisa nih harus berlaku terus sepanjang satu semester, nggak juga, bisa dirubah ya Bapak Ibu. Nah, prosedur pembuatan keyakinan kelas. 1. Mempersilakan warga sekolah untuk curah pendapat ya tadi ya. Kemudian mencatat semua masukan-masukan. Kemudian susunan keyakinan sesuai dengan prosedur. Kemudian gantilah kalimat-kalimat dari negatif menjadi kalimat positif. Contoh, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ganti jangannya menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan berisik. Nah, kita ganti menjadi kalau bahasa jangan berisik di dalam kelas. Berarti kita ganti menjadi tidak. Sama aja dong berarti tidak. Tidak dengan jangan sama nggak? Sama. Berarti kita ganti menjadi ciptakan suasana tenang di dalam kelas. Ya, seperti itu kalimat-kalimat jangan, kalimat tidak diusahakan dihindari ya, karena tidak boleh pada saat pembuatan keyakinan kelas. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, ditinjau. Setelah itu tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Kemudian selanjutnya setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang, menyetujui dan menandatangani. Jadi ada tanda tangan ternyata ya. Kalau yang dibuat kemarin-kemarin itu belum ya Pak? Ya, ditulis, tempel ya? tanpa tanda tangan. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding di tempat yang mudah untuk dilihat. Ya, beberapa ada guru yang sudah pernah membuat ya Pak ya, dan kayaknya sebagian besar dari guru-guru kita ini sudah membuat keyakinan kelas dan itu ditempel di depan. Ya. Next, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sampai Pak? Ya, oke, ya, ganti ya. Sampai Pak. Ya, berikutnya tinggal sedikit lagi Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini untuk kebutuhan yang pertama adalah fisiologis. Ini berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. Atau kebutuhan fisik seperti itu. Kemudian kasih sayang dan aktualisasi diri. Kasih sayang. Seseorang pasti butuh dikasihi dan disayangi.
Kemudian aktualisasi diri itu butuh diakui, butuh pengakuan. Seperti itu. Itu cantik loh. Enggak, kamu juga, aku cantik lah, itu pengakuan. Kemudian kebebasan, ya. Orang butuh kebebasan. Saya mau beli mobil, enggak, saya motor aja. Ya Pak Is, seperti itu. Bebas, misalnya belajar di dalam kelas atau di luar kelas misalnya. Kemudian penguasaan ini ya penguasaan artinya dia mampu menguasai sesuatu misalnya seperti itu. Bisa memahami pelajaran misalnya seperti itu. Bisa mengendalikan orang lain misalnya. Itu ternyata juga menjadi kebutuhan. Kemudian kesenangan. Ya, staditur, refreshing, renang, purwagung, misalnya seperti itu juga kebutuhan kesenangan. Monggo Bu, biar seperti itu. Nah, dunia berkualitas adalah dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Jadi yang berkualitas itu ada di pikiran kita, bukan di tempat orang lain atau dimanapun enggak. Tapi ternyata yang menunjukkan kualitas itu ada di pikiran. Silakan. Nah, 5 posisi kontrol. Nah, yang pertama adalah penghukum. Ya, penghukum tadi. Ini Bapak Ibu posisi kita. Nah, ini saat kita pagi sebagai guru di kelas, kita posisikan apakah kita sebagai penghukum. Kalau penghukum tadi, hukuman itu bersifat tadi apa? Negatif, menyakiti, hanya berlaku untuk satu pihak aja. Nah, jadi apakah Bapak Ibu masih ada di posisi penghukum? Kalau masih, silakan ditinggalkan. Ya. Berikutnya adalah membuat rasa bersalah. Ini tadi di awal saja, kamu nggak kasihan toh sama ibu? Kamu nggak kasihan ibu mendampingi kamu terus, piket pagi harus kamu dihukum, terus kamu terlambat terus, kamu nggak kasihan? Nah, ini membuat rasa bersalah. Ini tidak akan menyadarkan anak seperti itu. Nah, oke, kemudian menjadi teman. Adi, ini tonton langsung aja. Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Sama Rona, ayo sini dong. Nah, memposisikan sebagai teman. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Kalau sama satu orang aja, nanti muridnya nggak akan menghargai guru yang lain. Seperti itu. Oke, lanjut. Sebagai pemantau. Nah, ini sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Oke, hasilnya ini, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau merasa berbuat salah. Ini masih tahapan pemantau. Yang terakhir tahapan manajer. Nah, oke. Tahapan manajer ini misal saya memanggil seorang murid dan dia datang, itu nggak langsung dimarahi, bukan dimarahi, dipanggil itu. Ya. Ketika seorang bersalah, tapi kamu tahu nggak alasan kenapa Bapak memanggil kamu? Itu dijelaskan. Jadi dia menjawab, kalau nggak tahu baru dikasih pertanyaan pemantik lagi sampai untuk posisi manajer ini sampai dia itu sadar dari dalam dirinya. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Oke, nah, saya kira itu cukup. Thank you. Nah, ini Bapak Ibu. Saya akan menampilkan sedikit cuplikan restitusi. Ya. Tapi
suaranya yang nggak begitu kenceng tapi tetap bisa didengarkan. Suntikan nanti saraf cetak. Nah, ini sampel contoh di awal. Jadi kita buat rasa nyaman dulu si murid ya. Jangan sampai ketika dipanggil itu, kamu ini yang gimana sih kan banget sih? Sampai anak itu ketika dipanggil begini. Ya, itu nggak akan menyadarkan. Dan bahkan yang begini aja karena malas mendengarkan orang yang ngomel mungkin seperti itu. Tetapi ketika digali, diajak ngobrol perasaannya itu, nah, seperti yang saya tunjukkan tadi. Kemudian saya langsung ke yang terakhir aja, ada solusi. Keempat. Nanti yang berkaitan dengan nanti lokasinya ada di sampai kelas 3. Kemarin kesepakatannya adalah mereka mau menggunakan kaki. Itu kan berarti selain ada dampak ke kami sendiri, sebagai konsekuensi kami lakukan adalah kesepakatan sehingga kami dapat tinggal pelajarannya. Dan kami juga ambil untuk membuat gedung sekolah. Ya, jadi konsekuensi. Itu kami lakukan. Kelas ya. Oke, nanti akan saya koordinasikan dengan keluarga kamu. Konsekuensi kelambatannya adalah dilengkapi catatan dan membuat supaya ada komunikasi antara pihak sekolah dengan keluarga kamu. Oke, apakah kamu merasa senang hari ini? Ya, harapan Bapak, kamu tidak lagi dan masuk sekolah. Kami siap? Ini saya tulis sebagai bentuk kesepakatan kita bahwa kamu akan melakukan kesepakatan dan membuat. Oke, silakan ditandatangan di sini. Oke, ya. Terima kasih teman-teman sudah bersedia tentang kita. Semoga dari hari ini kita selalu bahagia dan kamu bisa kembali belajar matematika lagi dan segala permasalahan bisa terselesaikan dengan baik. Selamat siang ya. Itu Bapak Ibu, itu bisa jadi pembelajaran buat kita ketika anak ada masalah. Itu. Yang pertama kita panggil itu jangan sampai anak itu takut dulu. Takut karena kesalahannya. Tetapi kita buat nyaman. Misal kalau ketemu merokok, merokok ya. Nah, enggak. Tapi harus dia harus dibuat rasa nyaman dulu. Sampai nanti akhirnya dia sadar. Saya dulu juga pernah loh merokok. Terus dimarahi, terus ini. Ternyata merokok itu tidak enak. Kita buat rasa nyaman. Oh iya, ternyata saya guru yang manggil pun juga pernah melakukan kesalahan hal yang sama, tapi bisa berubah. Iya, terus ada validasi juga. Benar kamu merokok kemarin di sini. Terus dikasih alasannya kenapa. Terus kalau sudah, ya tahu nggak keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati? Bukan area merokok misalnya, ya, bukan area merokok, itu keyakinannya. Terus kenapa kamu merokok? Ya, nggak tahan.
Ya, saya juga pernah merasakan nggak tahan. Pokoknya itu harus ada validasi, ada dibuat rasa nyaman. Saya juga pernah merasakan. Ya, memposisikan diri. Kira-kira tahu nggak apa solusinya untuk mengatasi kondisi kamu ini? Saya tidak akan merokok lagi, saya tidak akan merokok. Ataupun kalau saya merokok mungkin tidak di sekolah. Misalnya seperti itu solusinya. Terus tahu nggak konsekuensinya kalau merokok di sekolah? Konsekuensinya misalnya, ya kita ambil konsekuensi yang positif aja, yang sifatnya tidak menghukum. Contohnya apakah mau membersihkan, apa mau membuat kebun sekolah, seperti itu. Tetapi kuncinya juga harus ditanya, kamu ikhlas tidak mengerjakan itu? Kalau nggak ikhlas jangan, karena kalau nggak ikhlas itu menyakiti. Tapi kalau ikhlas itu menyenangkan. Konsekuensinya seperti itu. Kalau sudah ya terima kasih, kamu sudah tahu sendiri solusinya, apa yang harus kamu lakukan. Semoga kamu berhasil, kamu tidak merokok lagi. Terima kasih sudah memenuhi panggilan saya. Nah, nanti dikasih tanda tangan Bapak Ibu. Dan kesepakatan bentuk kalau bukti kita sudah memanggilnya. Saya kira itu Bapak Ibu. Saya kasih kesempatan bila ada yang tanya ya, betul. Silakan. Harusnya ini ada relaksasi, tapi karena waktunya ya inilah cukuplah kita tanya jawab. Kami buka, silakan yang mau bertanya. Sudah paham ya? Oke Bapak Ibu, tidak ada satu atau dua orang yang tanya? Satu aja atau dua? Duri? Cukup ya? Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa yang pertama membuat keyakinan kelas, kemudian bisa memposisikan diri pada posisi kontrol, yaitu sebagai manajer. Kemudian ketika anak yang melakukan kesalahan itu tidak melakukan hukuman, tetapi melakukan segitiga restitusi. Nanti kalau Bapak Ibu kurang paham lagi atau mau baca-baca lagi boleh nanti, karena di sini luar biasa secara psikologisnya, bukan keilmuannya di guru penggerak ini, tetapi psikologisnya, supaya ketika psikologisnya baik itu keilmuannya juga akan ngikut karena psikologisnya tidak baik. Saya kira itu ya, monggo. Kalau anak itu salah, melakukan kesalahan, itu kesalahannya dihitung bertambah atau kesalahan itu kesalahan yang baru? Anak melakukan kesalahan bulan ini, 3 bulan ke depan dia melakukan kesalahan lagi, itu apakah dia membuat 2 kesalahan atau dianggap 1 kesalahan yang baru? Kalau jenisnya sama, ya tetap sama, kita lakukan restitusi lagi. Pasti ada yang mendasari atau motivasi. Kan motivasi itu adalah dasar seseorang melakukan sesuatu. Yang tadinya misalnya 1 bulan ini sudah enggak, kok tiba-tiba dia melakukan lagi. Berarti kita perlu restitusi lagi. Apa alasannya? Kita ini lagi. Berarti ada konsekuensi lagi. Berarti tidak membuka kesalahan yang lalu. Ya. Dan selama ini kita kan kamu lagi, memang sudah kejadian. Apakah menganggap apakah kita menganggap ini kesalahan yang kita anggap yang kemarin sudah? Apakah kesalahan itu kita kesalahan yang baru? Ya, oke. Misalnya yang terlambat lagi, kita tidak diperkenankan, sebaiknya tidak diperkenankan untuk tetap. Kok kamu lagi? Kalau kita lihat video pada manajer itu, tetap sebagai seorang guru itu ternyata harus sangat lapang dada. Boleh nanti menghadap ibu lagi, menghadap bapak lagi. Nah, kemarin kamu sudah luar biasa loh, sudah gak terlambat, itu sudah bagus, saya sudah bangga. Terus boleh tidak bapak tahu alasannya kenapa kamu terlambat lagi? Namanya hilaf. Nah, iya, terus dilakukan lagi. Ya oke, nggak apa-apa, dicoba lagi. Karena orang berhasil itu kadang tidak hanya sekali langsung berhasil, tapi perlu dilakukan. Ya, ada lagi Bapak Ibu?
Berapa? 50 Pak. Sip. Tapi berarti boleh bisa di ini lagi, masih ada waktu ya Pak ya. Masih bisa kalau ada yang mau bertanya lagi, boleh tentang distribusi, boleh tentang motivasi, boleh tentang kontrol dulu. Jadi di awal tadi apa Pak? Sampai publik tentang apa Pak? Disiplin. Ada lagi apa Ibu? Oke, kalau nggak ada, jadi kita kayak bikin kesimpulan aja deh Pak. Iya. Ya. Jadi di beberapa materi tadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru yang harusnya, yang pertama bukan harusnya. Yang pertama itu kita bertindak sebagai penghukum. Kemudian yang kedua itu kita bertindak sebagai orang yang membuat orang lain itu merasa bersalah. Oke, yang ketiga tadi bertindak sebagai teman. Keempat bertindak sebagai monitor atau apa ya? Pemantau. Dan kelima sebagai manajer. Dari kelima posisi ini Bapak Ibu, posisi penghukum itu adalah posisi terendah. Jadi kalau kita masih berada di posisi penghukum, berarti kontrol kita terhadap murid ternyata kita masih terendah. Yang paling ideal adalah kita bertindak sebagai manajer. Seharusnya, dan itu nggak akan mudah. Kita perlu belajar untuk melakukan hal itu. Misal, kita sudah tahu yang nomor 1 adalah penghukum, itu adalah posisi yang paling rendah yang seharusnya tidak kita lakukan. Berarti kita mulai dari sekarang, kita mulai dirubah. Kita nggak mau menghukum lagi. Nah, kemudian memposisikan diri sebagai membuat orang lain merasa bersalah. Sepertinya kalau kita, kamu Nina, ibu ini udah capek-capek, orang tuamu udah capek di rumah, kamu di sekolah kok ya kayak gini, kerjaan cuma tidur, kemudian cuma ke kantin, bolak-balik ke UKS, sakit, segala macam istilahnya ya. Yang seperti itu membuat anak merasa bersalah dan akhirnya menjatuhkan harga diri mereka. Oh ternyata saya ini nggak berguna, begitu. Dan itu secara psikologi nggak bagus ternyata. Kita membuat anak down, merasa anak itu tidak memiliki kepercayaan diri. Ternyata saya ini nggak berguna, ternyata saya ini benar-benar berbakti sama orang tua saya, dan bla bla. Itu ternyata tidak bagus. Kemudian memposisikan diri kita sebagai teman. Sebenarnya kita pengen banget dekat sama anak, bisa ngomongnya bisa gitu ya, hai segala macam sama teman tuh kayak deket banget. Dan itu posisinya sebenarnya kalau dilihat enak banget ya, guru itu sama anak deket banget. Istilahnya sama sini sama anak, kemudian jalannya kadang-kadang sama anak, hangout sama anak, makan-makan sama anak, istilah ya. Ngelihatnya kayaknya akrab banget sih bapak guru ini. Ternyata itu juga posisi sebagai teman dengan murid itu nggak bagus. Kita nggak boleh. Jadi kadang-kadang anak itu jadi tidak sopan kepada kita, karena kita dianggapnya alah kawanku main, alah kawanku mancing, alah kawanku merumpi gitu kan. Jadi tidak bagus. Ternyata posisi kita sebagai teman dengan anak-anak kita. Kemudian posisi yang keempat tadi ada posisi sebagai monitor, sebagai pemantau. Bentar-bentar, kamu tahu nggak aturan sekolah kita ini? Bentar-bentar, kamu ingat nggak kemarin peraturan sekolah? Kamu ingat nggak dulu kamu pernah nanda tangani? Nah kayak gitu-gitu. Ternyata juga nggak bagus. Pernah nggak baca peraturan sekolah yang dulu orang tua kamu datang terus kita tanda tangan? Pernah nggak? Pernah nggak kemarin kita buat surat perjanjian sama ibu? Udah janji udah nggak mau melakukan kesalahan lagi. Nah itu sebenarnya itu juga tidak bagus. Tapi ketika misalnya dari 1, 2, 3, 4 ada di antara ini bisa kita lakukan, masih aman di posisi yang keempat daripada posisi 1, posisi 2, posisi 3. Kalau mau lebih ideal lagi, dan ini butuh proses, kita harus belajar juga. Kita nggak mungkin bisa jadi manajer kalau dari diri kita sendiri belum bisa memanage diri kita sendiri, karena kita harus menjadi contoh yang luar biasa, yang super sempurna ya Pak ya. Baru kita bisa menciptakan bahwa kita sebagai memposisikan diri kita sebagai manajer. Karena kita nggak boleh marah di situ. Kita harus memposisikan diri kita seperti murid kita, itu nggak gampang. Ibu pernah loh dulu juga melakukan kesalahan yang sama. Kita kadang-kadang nggak mau mengakui. Saya tuh maunya terlihat sama murid saya tuh super bagus, super sempurna, nggak pernah melakukan kesalahan. Itu guru. Karena kita takut kalau misalnya kita pernah melakukan kesalahan, Allah itu sudah pernah sok-sokan ngajarin saya. Tapi itu seperti itu ya. Tapi ternyata kita boleh berada di posisi itu untuk menyamakan
Jadi anak itu nggak merasa kalau dia tuh paling buruk, dia paling tidak bisa, dia paling nggak mampu, ya enggak. Karena kita boleh memposisikan diri kita sama rendahnya sama anak itu ternyata boleh untuk membangun kita dia Pak ya. Untuk apa? Psikologis dengan anak. Jadi anak itu ketemu kita nggak takut. Jadi dia mau terbuka. Kalau itu tapi tetap kita harus kasih garis. Ini salah. Ini nggak boleh melakukan itu tetap. Kamu salah. Nanti kita bangun lagi gimana coba supaya ini nggak terulang lagi, kamu bisa berubah. Tetap ada solusi di bagian akhirnya. Begitu ya Bapak Ibu. Waktunya juga sudah habis. Ya. Boleh ditutup Pak. Sebagai penutup Bapak Ibu, saya bacakan pantun lagi. Jalan-jalan naik kereta, naik ke atas pakai tangga. Mari kita gapai cita-cita, bahagia dunia, masuk surga. Amin. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas atensinya, atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Apa? Ya, boleh di